Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Dwi Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, yaitu seorang pendeta yang berasal dari Italia. Dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada suatu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi atau accounting equation, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Rumusan persamaan akuntansi tersebut bersifat baku atau mutlak, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum ekuitas. Ini mengandung bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Jadi, akun yaitu catatan akuntansi mengenai kenaikan ataupun penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan atau chart of account. Kode dan nama akun yang terdapat di dalam daftar merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Yang ketiga yaitu analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing setiap akun. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi atau pengertian dari aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan beban, keuntungan, dan kerugian yang semuanya itu merupakan unsur laporan keuangan. Setelah transaksi akuntansi, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja setelah itu kandungan informasi tadi diterjemahkan ke dalam akun-akun.
Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Lewat prosedur debit kredit inilah kita dapat melihat kenaikan ataupun penurunan atas saldo masing-masing akun terkait. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum atau general journal dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya, transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian, peralatan, dan perlengkapan kantor secara kredit, jurnal koreksi atau correcting entries, jurnal penyesuaian atau adjustment entries, dan jurnal penutup atau closing entries tergolong ke dalam jurnal umum. Jurnal khusus dibagi menjadi yang pertama, jurnal penjualan atau sales journal. Ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua yaitu jurnal pembelian atau purchase journal. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dari supplier secara kredit. Untuk transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. Contoh lainnya yaitu penerimaan kas dari hasil pinjaman serta penjualan tunai, peralatan, dan perabot kantor yang tidak terpakai. Yang keempat yaitu jurnal pembayaran kas atau cash payment journal. Ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Pembayaran kas langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang serta pembelian dan perlengkapan kantor secara tunai akan dicatat dalam buku jurnal ini. Selanjutnya yaitu buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahbukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Dilihat saldo akhir yang dicetak tebal pada buku besar. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses lain
lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi, ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. Materi selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan tidak diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi atau accounting cycle. Produk akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Secara rinci, tahapan dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. Yang kedua, data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar. Yang ketiga, seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. Kemudian yang keempat, menganalisis data penyesuaian dan membuat akhir jurnal penyesuaian. Kemudian yang kelima, memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Kemudian yang keenam, dengan menggunakan pilihan atau opsional bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjustment trial balance, dan laporan keuangan disiapkan. Kemudian yang ketujuh, membuat ayat jurnal penutup atau closing entries. Yang kedelapan, memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Yang kesembilan, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Yang kesepuluh, membuat ayat jurnal pembalik atau reserving entries. Selanjutnya ada penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multi-kolom yang membuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Sebagai alat bantu atau alat pilihan, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh sebab itu, tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya, seperti jurnal dan buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Sifatnya yang bukan merupakan bagian yang formal dari tahapan siklus akuntansi tampak dari bagan arus yang telah digambarkan, di mana kertas kerja ini berada di luar alur tahapan siklus akuntansi. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai ayat jurnal penutup,
bahwa neraca sesungguhnya adalah sebuah laporan yang akan menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan per tanggal tertentu sampai dengan tanggal pelaporan. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja atau performance, manajemen, dan profitabilitas perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan sesuai dengan namanya, yaitu laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca, diantaranya kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi, dalam neraca saldo setelah penutupan ini sudah tidak ada lagi saldo akun private atau dividen dan saldo akun-akun laporan laba rugi karena memang telah ditutup lewat ayat jurnal penutup sehingga bersaldo 0. Selanjutnya yaitu ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ada 4 item yang perlu dibuatkan. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, seperti beban upah yang masih harus dibayar dan beban bunga yang masih harus dibayar. Kemudian, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual, piutang akrual seperti pendapatan bunga yang masih harus diterima. Kemudian, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva atau prepaid, seperti biaya sewa dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban sewa. Kemudian yaitu ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang, seperti pendapatan sewa diterima di muka yang mula-mula dicatat sebagai pendapatan sewa. Kemudian yang terakhir yaitu akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar akrual. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.